Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video tentang mazhab Neo-Keynesian yang beranggotakan sebagai berikut ya. Tahukah kamu tentang mazhab Neo-Keynesian? Yuk, mari kita bahas tentang mazhab Neo-Keynesian. Teori Neo-Keynes ini dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Roy F. Harrod dan F. C. Dedomar. Teori Neo-Keynes berpendapat apabila pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh permintaan, modal, dan juga investasi. Nah, ketiganya memiliki peran penting loh teman-teman dalam peningkatan produksi nasional pada suatu negara yang akan berpengaruh juga pada peningkatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Hal tersebut bisa berlangsung dalam jangka waktu yang pendek ataupun menengah. Beberapa pendukung teori Neo-Keynes ini juga menyoroti terkait pentingnya aktivitas investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa menanam modal akan bisa membantu untuk meningkatkan produksi nasional, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Sama seperti Keynes yang mengajukan teorinya sebagai respon terhadap kesenjangan dalam analisis ekonomi klasik. Neo-Keynesianisme ini berasal dari perbedaan yang diamati antara postulasi teoritis Keynes dan fenomena ekonomi real. Teori Neo-Keynesian diartikulasikan dan dikembangkan terutama di Amerika Serikat pada periode pasca perang. Neo-Keynesian tidak terlalu menekankan konsep lapangan kerja penuh, melainkan berfokus pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ada banyak alasan yang dikemukakan oleh kaum Neo-Keynesian bahwa pasar tidak memiliki pengaturan mandiri. Yang pertama, monopoli mungkin ada, yang berarti pasar tidak kompetitif dalam arti sebenarnya. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan tertentu mempunyai kewenangan untuk menentukan harga dan mungkin tidak ingin menurunkan atau menaikkan harga selama periode fluktuasi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Pasar tenaga kerja juga tidak sempurna. Yang kedua, serikat pekerja dan perusahaan lain mungkin bertindak berdasarkan keadaan individu, sehingga mengakibatkan stagnasi upah yang tidak mencerminkan kondisi perekonomian sebenarnya. Yang ketiga, suku bunga real mungkin berbeda dari suku bunga alami karena otoritas moneter menyesuaikan suku bunga untuk menghindari ketidakstabilan sementara dalam perekonomian makro. Pada tahun 1960-an, Neo-Keynesianisme mulai mengkaji lebih dekat fondasi mikroekonomi yang menjadi sandaran makroekonomi. Hal ini mengarah pada pemeriksaan yang lebih terpadu mengenai hubungan dinamis antara ekonomi mikro dan makroekonomi yang merupakan dua rangkaian analisis yang terpisah namun saling bergantung. Dua bidang utama mikroekonomi yang mungkin berdampak signifikan terhadap makroekonomi seperti yang diidentifikasikan oleh penganut Neo-Keynesian adalah kekakuan harga dan kekakuan upah. Yang kedua, konsep ini berkendali dan dengan teori sosial yang meniadakan model teoritis murni Keynesianisme klasik. Misalnya, dalam kasus kekakuan upah serta pengaruh dari serikat pekerja atau yang memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, manajer mungkin akan kesulitan meyakinkan pekerja untuk melakukan pemotongan upah dengan alasan bahwa hal tersebut akan meminimalkan pengangguran karena pekerja mungkin akan melakukan pemotongan upah lebih peduli terhadap keadaan ekonomi mereka sendiri dibandingkan prinsip-prinsip yang lebih abstrak. Menurunkan upah juga dapat menurunkan produktivitas dan semangat kerja, sehingga menyebabkan penurunan output seperti keseluruhan. Baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.